Menlu kita mengatakan bahwa kenapa Bapak Presiden tanda tangan pada waktu itu dan tidak dipelajari, ya karena nggak ada waktu. Jadi memang kayaknya didadak gitu kan. Didadak sama Trump, dan Trump seolah-olah membajak pertemuan ini, Board of Peace ini di Davos gitu kan. Kalau kita lihat di Piagam BOP, pasal 1-nya, di situ disebutkan bahwa itu disebutkan bahwa ini adalah sebuah organisasi internasional yang akan mempromosikan perdamaian dan lain sebagainya, tapi untuk wilayah-wilayah yang terdampak oleh konflik, ya, atau ancaman konflik. Artinya apa? Nggak hanya cuma di Gaza. Dan kalau saya Google ke bawah gitu ya, ada nggak kata-kata Gaza di situ? Nggak ada di situ. Makanya Prancis, kemudian sekarang juga Inggris dan lain sebagainya, ya, mereka mengatakan, loh, kalau kayak begini, berarti ini kan sama aja bersaing sama PBB, ya, Dewan Keamanan PBB. Israel tuh sangat kuat. Pokoknya dia bilang tidak pernah akan ada negara Palestina di atas Gaza, termasuk juga tepi barat. Kalau tepi barat mereka kuasai soalnya. Yang kedua, kalaupun ada rekonstruksi terhadap Gaza, itu harus terjadi perlucutan senjata. Kalau tidak ada perlucutan senjata, tidak ada rekonstruksi Gaza. Yang ketiga, perlucutan senjata tidak boleh dari pasukan Qatar atau dari Turki. Ya kan? Coba Israel aja sudah menetapkan kayak begitu tuh kriterianya. Sekarang kita mau lawan itu gimana ceritanya? Negara tidak boleh menggunakan ancaman kekerasan atau kekerasan terhadap negara lain, teritorial negara lain. Ini kan udah lakukan itu kan. Tapi Trump bilang apa? Saya nggak butuh hukum internasional. Yang menentukan saya boleh atau tidak adalah moralitas saya sendiri. Coba, gila nggak tuh kalau kayak begitu? Sekarang, Kanselir Jerman bilang, udah, dalam sistem sekarang ini, maka setiap negara kita harus melengkapi senjata kita masing-masing. Nah, hukum internasional dalam kondisi seperti ini, saya terus terang, mungkin nanti kalau saya mengajar, saya rubah tuh mata kuliahnya. Bukan hukum internasional lagi. Hukum rimba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Lucky Octaviano, manajer video Warta Kota, dalam program Pol-Polan. Nah, seperti biasa, saya ditemani oleh rekan saya, Mas Eko Priyono, bahkan membahas soal politik, tapi yang sampai pol, tapi tidak yang berat-berat amat gitu ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Board of Peace. Nah, atau BOP ya. Tentu Sobat Warta Kota sudah mendengar sedikit-sedikit bagaimana Indonesia juga terlibat di sana di Board of Peace ini yang kaitannya sama soal Gaza, Palestina, Israel dan sebagainya gitu. Tapi sebetulnya apa sih Board of Peace ini, makhluk apa sih gitu ya kira-kira? Bersama kita sudah ada Profesor Hikmahanto Juwana, SHLLM, PhD, Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Sekarang kita sapa beliau. Apa kabar, Pak? Terima kasih, Mas Lucky. Kabar baik, sehat, baik. Mas Eko. Siap, Prof. Sehatnya tapi sehat sesuai dengan usia. Wah, benar, itu yang penting. Baik, Prof. Saya pikir ini konten ini ya, kesehatan. Karena beliau tidak seperti umur 60 tahun. Tadi mau minta tipsnya. Mau minta tipsnya ya? Iya, kita kalah sama beliau. Kalah kita. Aduh, dari sisi samping kan. Ampun. Oke, Prof. Gimana nih? Kita penasaran nih, Prof. Ya. Kami penasaran. Apa sih sebetulnya Board of Peace ini yang diomongin dari sana sini di medsos, di TikTok, Instagram berseliweran. Ada Trump, ada Presiden kita Prabowo Subianto dan sebagainya ada di sana. Sebetulnya Board of Peace ini apa sih, Prof? Boleh dijelaskan? Oke, jadi gini. Saya harus mulai dari tahun kemarin nih. Tahun kemarin yang Trump mengatakan bahwa akan ada perdamaian di Gaza. Oke. Nah, beliau mengatakan bahwa kita punya 20 poin proposal. Ya, 20 poin proposal, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai
19 proposalnya itu adalah ya nantinya kalau Gaza sudah direkonstruksi dan lain sebagainya, mereka bisa menentukan hak nasib sendiri gitu ya, menentukan nasib sendiri, apakah mau jadi negara sendiri atau misalnya masih mau jadi bagian dari Israel, kira-kira seperti itu. Nah, di dalam 20 poin itu disebutkan bahwa nanti akan ada pemerintahan transisi. Karena setelah perang, katakanlah ada gencatan senjata, lalu ada pemerintahan transisi. Nah, pemerintahan transisinya ini siapa? Nah, ini yang sama Trump disebut sebagai Board of Peace. Nah, kira-kira seperti itu. Dan bahkan nanti di Board of Peace ini ada yang namanya ISF, International Stabilization Force, gitu kan, ISF. Nah, oleh Trump kemudian kan disampaikan juga ke sejumlah kepala pemerintahan yang kalau masih ingat setelah Bapak Presiden pidato di Majelis Umum PBB kan diajak pertemuan sama Trump. Nah, itu yang disebut sebagai Club New York Club lah gitu ya. Ada Presiden Turki dan lain sebagainya membahas tentang 20 poin proposal itu, dan negara-negara pada waktu itu bilang oke, setuju gitu kan. Nah, Trump bilang oke, nanti saya akan bawa ini ke Israel dulu. Israel harus setuju dan kemudian juga harus disampaikan ke Hamas. Nah, kalau misalnya mereka setuju, kita bawa nanti ke PBB. Nah, memang akhirnya mereka semua setuju, terus kemudian dibawa ke PBB dan gencatan senjata sudah dilakukan nih. Masuklah ke PBB, ke Dewan Keamanan PBB. Nah, Dewan Keamanan PBB 15 anggota. Sebenarnya 2 anggota yang abstain, tapi nggak veto, jadi bisa diterima, gitu kan? Oke, 20 poin ini kita terima, dan itu dimasukkan dalam lampiran dari resolusi. Nah, resolusinya itu resolusi 2803. Nah, itu yang sering kali disebut nih, resolusi 2803. Nah, dalam resolusi itu, kalau saya baca juga, itu di poin 2-nya, itu dibilang bahwa kita menyambut hadirnya BOP. Tapi sebagai pemerintahan transisi, ya, yang mempunyai legal capacity, kapasitas hukum, jadi bisa bertindak atas namanya dia begitu. Tapi sebagai pemerintahan transisi, kata-katanya tuh sebagai transitional administration. Nah, jadi kalau dulu mungkin ingat ya, waktu Papua ya jadi bagian dari Indonesia, itu ada namanya UNTEA. Itu juga sebenarnya transisi. Nah, jadi kan dalam konteks seperti itu. Nah, terus kemudian juga disebut di poin 7-nya tentang nantinya akan ada pasukan namanya International Stabilization Force. Ya, tugasnya sebenarnya 2, demilitarisasi dan kemudian perlucutan senjata terhadap ya pihak yang bukan, kata-kata di situ tentara lah, army, ya maksudnya kan ke Hamas gitu kan. Oke, jadi hanya ada Hamas, di situ. Hanya Hamas, karena bukan yang pemerintah punya, bukan angkatan perang yang dimiliki oleh negara. Kalau Israel kan negara katanya gitu kan. Udah. Nah, jadi sudah ada penyebutan di situ, Board of Peace dan ISF. Nah, kemudian jalan terus sampai kemudian pada waktu tahun ini penyelenggaraan dari Davos. Nah, ya kan, pertemuan biasa kan Davos ini kan tiap tahun antara kepala pemerintahan sama wakilnya atau dengan para pelaku bisnis, bicara lah di situ. Nah, tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan dan lain sebagainya, tiba-tiba ada penandatanganan terhadap piagam Board of Peace. Wah, mungkin juga orang banyak yang kaget juga. Trump mungkin awalnya nggak gitu ya dia. Awalnya kan nggak kayak begitu kan. Wah, kok ada acara ini? Bahkan yang kalau saya tidak salah Pak Menlu kita mengatakan bahwa kenapa Bapak Presiden tanda tangan pada waktu itu dan tidak dipelajari, ya karena nggak ada waktu. Jadi memang kayaknya didadak gitu kan. Didadak sama Trump, dan Trump seolah-olah membajak pertemuan ini Board of Peace ini di Davos gitu kan. Gitu. Nah, udah sekalian aja kan. Langsung gitu. Terus tanda tangan kan. Nah, jadi kebanyakan mungkin saya duga ya, banyak kepala pemerintahan yang pada waktu itu hadir dan tanda tangan masih berpikir berkaitan dengan yang ada di dalam resolusi 2803 sebagai pemerintahan sementara.
Kan gitu. Jadi tanda tangan. Nah, tapi setelah tanda tangan itu, saya mencoba mencari nih piagam dari BOP ini. Dapat dari Times of Israel, dari Israel. Dapat full text ya. Saya pelajari kan gitu. Ternyata apa? Ini berbeda benar dengan BOP yang divisikan dalam 2803. Karena apa? Kalau di sini kan dibilang pemerintahan sementara. Kalau kita lihat di piagam BOP pasal 1-nya, di situ disebutkan bahwa itu disebutkan bahwa ini adalah sebuah organisasi internasional yang akan mempromosikan perdamaian dan lain sebagainya, tapi untuk wilayah-wilayah yang terdampak oleh konflik, ya, atau ancaman konflik. Artinya apa? Nggak hanya cuma di Gaza. Dan kalau saya Google ke bawah gitu ya, ada nggak kata-kata Gaza di situ? Nggak ada di situ. Makanya Prancis, kemudian sekarang juga Inggris dan lain sebagainya, ya, mereka mengatakan, loh, kalau kayak begini, berarti ini kan sama aja bersaing sama PBB, ya, Dewan Keamanan PBB. Maka mereka nggak mau masuk. Ya, Prancis di awal-awal udah bilang saya nggak mau masuk. Trump kan marah pada waktu mau berangkat ke Davos. Biar nanti saya kenakan 200%. Trump kan selalu ininya seperti itu. Nah, jadi skopnya aja bukan berkaitan dengan Gaza, bisa maaf aja. Satu itu. Yang kedua, saya baca lagi. Struktur organisasinya gimana nih? Ternyata struktur organisasinya ada yang namanya chairman. Dan chairman itu lebih tinggi dari semua kepala pemerintahan. Nah, termasuk kepala pemerintahan Amerika Serikat. Siapa itu chairman? Di situ disebutkan pasal 3 bahwa huruf B, Donald J. Trump. Wah. Ya, acting as chairman. Pusat saya bilang, loh, kok jadi organisasi internasional tapi ada ketuanya pribadi. Jadi dipersonalisasi, personalize gitu kan. Biasanya kan biasanya atas nama negara kan gitu kan. Misalnya ketua Dewan Keamanan PBB misalnya gitu. Nah, bisa aja dia itu adalah wakil dari salah satu negara anggota. Jadi ini kan jadi ketuanya gitu. Ini enggak. Jadi chairman spesifik. Udah itu kemudian memang disebutkan Donald J. Trump sebagai chairman pertama dan sebagai wakil dari pemerintah Amerika Serikat. Ya kan? Nah sekarang saya mau tanya nih, kalau misalnya suatu hari nanti, katakanlah 3 tahun ke depan, Trump sudah tidak lagi jadi presiden, apakah misalnya presiden Amerika yang baru, terutama dari Demokrat, mau nggak tunduk sama chairman ini? Nggak mau dong kan? Dia bilang apaan ini kan gitu ya? Nggak mau. Dan sekarang kalau chairman ini seolah-olah dia sangat kuat, karena dia merangkap sebagai Presiden Amerika Serikat yang merangkap juga sebagai Supreme Commander dari Angkatan Perang Amerika Serikat. Ya pantas saja kuat. Sekarang kalau misalnya bukan Presiden Amerika, ya, bukan lagi Chairman itu bukan Presiden Amerika, kan dia nggak jadi Supreme Commander, nggak kuat lagi, ya kan? Tapi kok saya bilang gila nih, ada pribadi orang yang duduk sebagai chairman. Saya sebagai dosen hukum internasional sekian tahun nggak pernah menemukan ada namanya organisasi internasional yang chairman-nya itu sangat kuat sekali. Belum lagi waktu saya pelajari lagi, segala keputusan misalnya ditentukan oleh mayoritas negara yang hadir dan punya hak suara gitu ya. Tapi dengan ketentuan harus dapat persetujuan dari chairman. Lah, kok chairman lagi? Bahkan yang bisa mengundang, bahkan juga memberhentikan, mengeluarkan, siapa? Chairman lagi. Maka waktu itu ya, Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, dia diundang untuk masuk. Ya. Tapi oleh Trump, karena waktu di Davos ngomongnya nyindir Amerika Serikat gitu kan, dia bilang, enggak, saya keluarin. Wah, saya bilang udah gila aja nih kan. Ini lembaga apa? Belum lagi kalau kita lihat di pasal 10 terkait dengan pembubaran dari BOP. BOP ya, pembubaran BOP. Jadi kalau dalam organisasi internasional biasanya ketentuan tentang pembubaran itu tidak disebutkan secara nyata lah gitu, eksplisit gitu ya. Paling nanti amandemen ya, amandemen kan bisa aja. Kemudian kita sudah sampai di sini aja gitu kan. Bubar, gitu, nah, kalau ini enggak bisa dibubarkan
atas pertimbangan dari chairman. Atau katanya bisa dibubarkan tapi pada tahun-tahun ganjil. Jadi kita sekarang kan 2026 nggak bisa, 2027 bisa, 2028 nggak bisa, 2029 bisa. Kan kita alasannya kenapa kan? Saya tanya juga. Oh iya ya, Trump selesai 2029. Jadi bukannya tidak mungkin 2029 dia bisa mengatakan, udah kita bubar, katanya gitu. Coba kayak begitu. Nah, jadi ini yang saya katakan, wah, ibarat ada orang kasih cek, tapi nilainya nggak ada di situ. Cek kosong kan? Nah, terserah sama yang terima cek itu, ngisinya apa. Nah, kira-kira seperti itu. Diisi oleh Trump sendiri, suka-suka hati dia, oleh pemerintahannya. Nah, ini makanya kita bertanya, benar nggak nih BOP? Ya, sesuai nggak dengan yang ada dalam resolusi Dewan Keamanan ini? Nah, belum lagi ISF. ISF itu setelah saya coba bandingkan, ternyata itu bukan yang dipikirkan oleh banyak orang adalah peacekeeping operation-nya PBB. Karena kalau peacekeeping operation PBB itu harus ada mandat khusus yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB. Katakanlah pemerintah kita, ya kan sama aja resolusi 2803 itu. Nggak bisa. Harus dari PBB, dan kemudian mengenai masalah anggaran harus disetujui lewat Majelis Umum PBB. Nah sekarang, kalau misalnya ISF, pertanyaan kita, emang pakai baret biru, baretnya PBB? Menurut saya sih enggak. Kedua, anggarannya dari mana? Apakah dari UN? Saya rasa sih enggak. Dari mana? Dari masing-masing negara, dari anggota. Itu satu. Nah, yang kedua, mandatnya ini peacekeeping atau enggak? Selama ini kita Indonesia, untuk pasukan yang besar ya, ada sih yang sebagai observer di mana di Filipina tuh kita jadi observer itu nggak pakai mandat dari PBB, sukarela kita masuk, waktu itu diminta masuk gitu ya. Tapi kalau yang pasukan-pasukan besar itu selalu dalam konteks mandat dari PBB, peacekeeping operation. Nah yang sekarang ini bukan dari peacekeeping operation. Ini kalau misalnya terbentuk ISF ini, Supreme Commander-nya adalah Chairman Donald Trump. Nah Donald Trump sudah nunjuk namanya Mayor Jenderal Jasper Jeffers dari Amerika Serikat untuk menjadi panglimanya. Panglima ISF ini. ISF itu. Jadi kan bukan kalau misalnya peacekeeping operation yang UN itu ditentukan oleh misalnya sekjen, dan sekjen itu nanti mendengar nanti siapa yang harus jadi ini dari negara-negara. Ini enggak. Ini udah langsung chairman yang nentuin. Ya kan? Dan lucunya, dia yang nentuin, Mayor Jenderal Amerika, tapi coba, pasukan yang masuk di situ, yang kemarin disampaikan oleh Trump dalam forum pertemuan pertama di Washington DC dari BOP, itu nggak ada namanya tentara Amerika Serikat. Tentara dari Albania, dari Kosovo, dari mana, termasuk Indonesia. Nah gimana? Masa Jenderal Amerika nih kan, yang dapat instruksi dari chairman, dari Presiden Amerika, ya Donald Trump ini, lalu dia punya pasukan dari berbagai negara. Memang sih ada yang bilang, oh kita merasa terhormat karena kita dijadikan Deputy Commander kan gitu. Dan mati saya mati, saya bilang. Karena kalau Deputy Commander, itu berarti tanggung jawab dari pasukan yang diturunkan di ISF, di Gaza, itu dalam kendalinya dia. Ya, di samping dari panglimanya kan. Jadi ini kan di sini. Padahal kemarin itu Bapak Kasat bilang bahwa kalau kita kirim pasukan ke sana, maka dari medis atau dari ZENI ya dengan tugas ya nanti kasih bangunan-bangunan untuk para pengungsi Palestina di Gaza gitu kan. Lalu kalau medis untuk mengobati dan lain sebagainya. Saya lihat ini, ini beda nih. Nggak seperti itu. Bahkan Kemlu bilang, pokoknya kita akan sumbang pasukan dengan catatan negara atau pihak yang bersengketa harus menerima kita, yaitu otoritas Palestina. Memang Pak Menlu Sugiono pergi ke New York, ketemu sama Sekjen PBB, kemudian bicara di Dewan Keamanan PBB, mungkin dalam konteks
ini ada nggak sih mandat dari Anda ini supaya kami ini legal masuk sini? Ternyata nggak dapat. Nah, tapi beliau juga ketemu sama Duta Besar Palestina untuk PBB. Nah, dari Duta Besar dibilang, oke, nggak apa-apa, silahkan Indonesia masuk dan sebagainya. Tapi tunggu dulu, ini Duta Besar adalah yang dari Fatah. Kalau yang Fatah kan yang di tepi barat, bukan yang di Gaza. Yang di Gaza kan Hamas. Harusnya dapat persetujuan tuh dari Hamas, Palestina, otoritas Palestina, tapi yang Hamas dong. Jangan yang di Gaza. Kalau misalnya yang di Gaza kasih setuju, kemudian kita masuk, ternyata apa? Yang Palestina, Hamas di Gaza itu tidak setuju, artinya apa? Tentara kita berhadapan-hadapan sama Hamas. Apalagi kalau misalnya sesuai dengan mandat, yaitu melakukan perlucutan senjata terhadap Hamas. Waduh, berarti kan pasukan kita berhadapan-hadapan dengan Hamas. Ini kalau dalam bahasa Jawa itu namanya nabok, tapi pinjam tangan orang, nyileh tangan, ya kan? Jadi Israel itu mau nabok Hamas, pakai tangannya BOP nyuruh tangannya Indonesia, kan gitu. Pertanyaan kita, mau nggak kita nih? Saya sayang sama Bapak Presiden ya. Beliau dapat dukungan luar biasa pada waktu pemilu kemarin dan banyak ide-ide beliau yang pro rakyat. Tapi kalau misalnya ternyata tentara kita harus berhadapan dengan Hamas, ya, itu akan menggerus legitimasi beliau di dalam negeri. Karena publik di Indonesia pasti, saya yakin nggak mau terima, nggak bisa terima. Masa kita jadi perpanjangan tangannya Israel, misalnya gitu kan? Kita nggak mau melawan Hamas. Dan berarti udah nggak pro Palestina dong? Nggak pro Palestina, betul. Dan kita Hamas bisa berpikir seperti itu. betul. Kan? Hamas itu Osama Hamdan perwakilannya bilang Indonesia boleh masuk ke ISF, tapi mereka harus ada cuma di perbatasan aja, ya kan? Nah, dan Osama Hamdan ini bilang bahwa kalaupun ada tentara ISF yang dari mana-mana itu, mereka bilang bahwa saya akan persamakan mereka dengan IDF, Israel Defense Force. Artinya, ya mereka akan serang juga kan? Nah, nggak pandang. Nah, ini yang menurut saya berbahaya, ya kan? Belum lagi kan waktu pertemuan di Davos itu kan ada jeda waktu yang diberikan kepada Jared Kushner. Jared Kushner ini kan mantunya Donald Trump. Dia memberikan gambar, nanti kalau misalnya Gaza sudah ada demilitarisasi dan kemudian juga ada pelucutan senjata, maka akan kita rekonstruksi. Inilah bangunannya, keren banget, mewah dan sebagainya. Apa menara di mana-mana? Menara di mana-mana, ada kereta LRT gitu kan yang bagus itu ya. Bagus juga dalam hati saya kan. Tapi nggak melibatkan. Nah, nggak melibatkan. Dalam itu kan nggak ada. Melibatkan rakyat Palestina nggak ada. Otoritas ya ada sih yang komite di di komite yang paling bawah itu ada dari otoritas Palestina. Tapi kan semua itu kan harus instruksi dari BOP, ada executive director juga di situ ada Jared Kushner, ada executive directornya Gaza gitu kan. Jadi saya bilang, ini kok kayak begini? Belum lagi kalau udah dibangun hebat kayak begitu, yakin nggak kita bahwa nanti rakyat Palestina yang di Gaza boleh kembali lagi dan membeli misalnya rumah, apartemen yang ada di situ, menyewa paling tidak. Jangan-jangan nggak bisa. Jangan-jangan baru-baru ini. Nah, ini dia. Ini saya mau cerita juga tuh. Baru-baru ini di parlemen Israel, di Knesset, itu dikeluarkan undang-undang yang intinya adalah warga Israel boleh membeli tanah-tanah yang dimiliki oleh warga Palestina yang dicagar gitu ya, seolah-olah di tempat-tempat yang memang ini punyanya Palestina. Kalau nanti dia merdeka ya di sini gitu kan. Itu juga udah digrogoti juga oleh Israel, tapi di sini udah cagar nih, nggak boleh nih. Itu diperbolehkan warga Israel. Nah, maka banyak negara dan kemudian Sekjen PBB termasuk kita juga mengutuk tindakan ini yang membuat undang-undang supaya memungkinkan warga Israel beli tanahnya punyanya rakyat Palestina. Nah, sekarang apa yang katakanlah menutupi kemungkinan bahwa undang-undang yang sama, kan ini di tepi barat kan, berlaku juga untuk di Gaza nantinya 10 tahun yang akan datang. Artinya apa?
kalau misalnya orang-orang Palestina yang di Gaza itu tidak mampu membeli, tidak mampu menyewa, ya sudah dibuka aja ke warga siapapun. Siapa warga yang mau? Warga Israel. Lalu warga Israel ini kalau misalnya terlalu mahal, pemerintah bilang saya subsidi. Yang penting kamu tinggal di situ. Artinya apa? Ini kan melanggengkan yang namanya penjajahan oleh Israel. Ini kan tidak sesuai dengan pembukaan paragraf pertama dari konstitusi kita yang mengatakan bahwa penjajahan harus dihapuskan di muka bumi. Nah, pertanyaan kita, ini masih relevan kita ada di BOP? Sekarang ini kita sudah anggota. Karena di dalam pasal 11 disebutkan dalam piagam BOP itu, negara yang sudah tanda tangan, maka dianggap mereka secara sementara menerima semua ketentuan sampai kalau misalnya ada prosedur domestik ya perlu diratifikasi, menentukan apakah tetap atau tidak gitu ya. Kalau tidak ya baru keluar gitu. Tapi sekarang ini posisi kita atas dasar pasal 11 itu sudah jadi anggota BOP. Begitu. Nah, kemarin kita lihat nih kan rapat BOP yang pertama kali, saya tadinya mikir gitu ya. Wah, ini rapatnya ini kayak di Dewan Keamanan PBB. Oh, ada pandangan sini, ada pandangan sini, berdebat sini, berdebat situ kan. Ternyata enggak. Trump ngomong semua gitu kan. Terus kasih 15 menit ya, semua cuma ngomong nomor satu, Presiden Trump, kami sangat menghargai kamu dan lain sebagainya, bahwa kamu ini lain sebagainya, ya kan? Baru sisi yang kedua ya ada macam-macam lah. Bapak Presiden kan bilang kami akan komit dengan apa yang Anda lakukan dan kami akan kirim sampai 8.000 orang, gitu kan, pasukan. Kalau yang seru itu Israel bilang, terima kasih Trump karena dengan demikian sandera kami sekarang sudah dikembalikan, baik yang hidup maupun yang meninggal gitu ya, jasadnya. Terus kemudian kami berharap nanti Gaza akan lebih damai dan lain sebagainya. Tapi nggak menyebut bahwa mereka akui sebenarnya sudah membantai 70.000 orang Palestina. Nggak disebut. Nah, tapi baru kemudian disebut itu pada waktu Perdana Menteri Pakistan yang setelah bicara dari Menteri Luar Negeri Israel, dia mengatakan rakyat Gaza itu sudah lama menderita. Harusnya kita harus berpihak pada ini dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat seperti itu, sebenarnya di BOP itu ada posisi yang diametrikal antara Israel yang mengatakan damai iya, tapi jangan pernah berpikir, bermimpi, berharap akan ada negara Palestina merdeka di atas Gaza. Ya. Sementara ada negara-negara yang oke setuju dengan perdamaian, tapi kita minta supaya ada negara Palestina yang berdiri di Gaza. Ya, itu banyak negara misalnya Arab Saudi ngomong kayak begitu, Pakistan. Bapak Presiden sayangnya mungkin lupa, beliau nggak menyebutkan itu kata-kata perdamaian iya. Coba nanti dilihat aja pidatonya, perdamaian iya, tapi nggak menyebut bahwa untuk tujuan two state solution. Itu yang saya lihat di di sosial medianya Pak Dino, Bapak Presiden dapat kritikan, walaupun mungkin lupa karena waktu yang sangat singkat gitu ya. Nah, jadi seperti itu kalau kita bicara BOP. Nah, kalau kita sebagai anggota, ada possibility kita bisa mundur dari keanggotaan, atau kalau mundur ada sanksi? Gimana, Prof? Ya, kalau misalnya dilihat dari piagam, kalau DPR tidak mengesahkan piagam BOP ini, maka kita dianggap keluar. Ya, karena apa? Karena tidak disahkan kan. Kalau sekarang kan udah masuk. Ya kan? Tapi kalau misalnya nanti disampaikan, karena saya pelajari ketentuan yang ada dalam BOP ini menurut undang-undang perjanjian internasional itu memang harus dibawa ke DPR. Karena ini berkaitan dengan masalah politik internasional, ini berkaitan dengan masalah kedaulatan kita, ya. Masa kita mau nih ada satu orang yang bisa menentukan apa yang harus kita perbuat gitu kan? Bukan dalam rangka multilateralisme gitu kan. Satu lagi ada ini satu kaidah baru. Nah, kaidah baru karena apa? Ada organisasi internasional, perjanjian internasional yang mendudukkan orang yang sangat powerful gitu kan. Nah, ini tentu harus disahkan oleh DPR, mendapatkan pengesahan. Nah, kalau misalnya DPR bilang tidak, ya sudah nggak jadi kita. Ya kan? Dan itu juga disampaikan kan pada waktu kemarin kan Bapak Presiden sudah mengundang ormas Islam,
terus juga mengundang mereka-mereka yang berkiprah di luar negeri, mantan menteri luar negeri, pengamat dan lain sebagainya. Nah, di situ disampaikan bahwa Bapak Presiden menurut mereka bahwa kalau misalnya memang tidak sesuai, maka opsi untuk kita keluar, kita akan keluar. Begitu disampaikan. Jadi kalau ditanya kemungkinan untuk itu ada tidak, ada. Dan kita bisa. Dan saya selalu bilang, udah jangan piagam ini buru-buru dibawa ke DPR untuk dibahas di DPR. Jangan gitu ya. Biarin aja dulu. Kita lihat dulu situasi di Amerika, karena di Amerika ini sekarang ini Trump mau nyerang Iran, ya kan? Bagaimana nanti endingnya ini, ya kan? Apakah itu mendapatkan persetujuan dari rakyatnya atau tidak? Lalu kemudian di dalam negeri Trump sedang punya banyak masalah, mulai dari di peristiwa yang di Minnesota itu, yang wanita yang ditembak sama ICE itu, kemudian juga ada masalah yang berkaitan dengan Epstein Files, ya kan? Nah, karena bulan November nanti, bulan tahun ini, itu di Amerika akan ada midterm election. Nah, midterm election ini sebenarnya untuk memilih anggota Kongres. Nah, sekarang ini Kongres itu kan masih Partai Republik yang mayoritas. Mayoritasnya beda 5 anggota lah gitu ya. Nah, Trump udah bilang nih sama calon-calon anggota Kongres yang akan berkampanye, pokoknya kamu harus menang. Karena kalau misalnya kamu nggak menang, Demokrat yang menang, saya ini akan di-impeach. Ya kan? Nah, kita kan nggak tahu. Mungkin aja Trump, misalnya Kongres dikuasai oleh Demokrat, rakyat bilang memang harus di-impeach, ya kan? Kemudian di-impeach, selesai. Nah, kalau diselesai gitu, nanti Trump bilang, oke, BOP bubar. Iya, dirujuk pasal 10-nya itu kan. Tapi penasaran juga, Prof. Pemerintah kita sadar kan dengan kondisi Prof yang tadi jelaskan gitu ya. Artinya, wah ini kayaknya nggak sesuai dengan ya tadi yang resolusi 2803 itu kan. Ini pertanyaannya agak tricky juga nih. Ditanya pemerintah kita sadar. Ini maksudnya presiden kita sadar atau pemerintah kita sadar nih? Adakah orang yang memang mengingatkan Bapak Presiden atau apa itu kan itu Nah, ini yang saya khawatir tahu ya gitu iya. ada atau jangan Profesor sendiri yang mengingatkan itu kan. Kalau saya kan mengingatkan lewat media, nggak bisa langsung ke beliau. Iya kan? Artinya jangan sampai yang kita ini dibawa ke hal-hal yang tidak semestinya lah kira-kira. Ya, yang pasti kalau saya kan lewat media kan, seperti sekarang ini saya sampaikan ya. Tapi kalau misalnya Presiden ada yang mengingatkan, mungkin ada pada waktu beliau mengundang para tokoh-tokoh yang berkaitan dengan luar negeri, yang Menteri Luar Negeri. Kan di situ juga ada Pak Dino. Pasti saya yakin Pak Dino menyampaikan bahwa ini begini. Jadi sudah diingatkan. Cuman masalahnya yang dari sisi Bapak Presiden itu, untuk kenapa kita ada di BOP, itu selalu argumentasinya adalah, emang ada pilihan lain bagi kita? Karena kita mau bantu Palestina. Ini Presiden Trump sudah mampu untuk adanya gencatan senjata. Ya kan? Tidak lagi ada serangan yang besar-besaran dari Israel ke Palestina. Mungkin itu yang disampaikan juga ke tokoh-tokoh Ormas Islam waktu bertemu kan. Tidak ada pilihan lain kan. Sehingga apa? Ya sudah, kita ikuti aja ini gitu kan. Sambil tadi ya kalau Prof bilang wait and see aja dulu. Wait and see, ya kan. Tapi ya mereka juga mengatakan gini, kita masuk aja di situ. Nanti selagi kita ada di dalam, kita nanti bisa rubah kebijakan-kebijakan itu. Jadi kayak kuda Trojan. Kuda Trojan kan masuk dulu kan, nah, terus keluar kan gitu. Tapi dalam hati saya, kuda Trojan. Saya mikir juga nih, jangan-jangan malah kita yang dipengaruhi. Bukan kita mempengaruhi kan. Karena apa? Israel tuh sangat kuat. Pokoknya dia bilang tidak pernah akan ada negara Palestina di atas Gaza, termasuk juga tepi barat. Kalau tepi barat mereka kuasai soalnya. Yang kedua, kalaupun ada rekonstruksi terhadap Gaza, itu harus terjadi perlucutan senjata. Kalau tidak ada perlucutan senjata, tidak ada rekonstruksi Gaza. Yang ketiga, perlucutan senjata tidak boleh dari pasukan Qatar atau dari Turki. Ya kan? Coba Israel aja sudah menetapkan kayak begitu tuh.
kriterianya. Sekarang kita mau lawan itu gimana ceritanya? Ya kan? Nah, tapi saya melihat gini, kenapa terjadi gencatan senjata? Kan mungkin Bapak Presiden bilang kita nggak punya pilihan. Sebenarnya gencatan senjata itu terjadi karena ada kepentingan dari pihak Israel maupun dari pihak Hamas. Israel itu kan sudah dikritik oleh masyarakat internasional bahwa ini udah mengarah ke genosida, ya kan? Bahkan Afrika Selatan membawa ke Mahkamah Internasional terkait dengan konvensi genosida yang diduga bahwa Israel melanggar konvensi itu. Bahkan ICC, International Criminal Court, itu di Belanda itu sudah mengeluarkan surat penangkapan jaksanya. Ya kan? Artinya Israel itu sudah sampai dalam posisi yang sedemikian rupa. Dianggap bahwa dia idenya adalah mau menghabisi rakyat Palestina. Kalau udah kosong, nanti diisi sama mereka, dan disitulah Israel akan tenang. Karena tidak akan lagi ada serangan-serangan dari Gaza yang dimotori oleh Hamas itu ke mereka. Itu idenya. Dan waktu dibuat kosong itu dari pihak Israel, mulainya gimana? Waktu Trump sudah terpilih tapi belum disumpah, itu Steve Witkoff utusannya bilang, pokoknya nanti kalau Presiden Trump akan jadi presiden, akan ada 2 juta orang dari Palestina difasilitasi untuk keluar dari Palestina, dan kemudian nanti akan dilakukan rekonstruksi. Kemana itu keluarnya? Ke ya negara-negara Islam, termasuk salah satunya Indonesia. Waktu itu banyak ulama, alhamdulillah kita senang menerima rakyat Palestina, kita dapat persetujuan. Oke. Dalam hati saya mati, saya bilang, ini nggak paham nih. Ini kan masalahnya bukan masalah solidaritas agama kan ya. Ini masalahnya adalah tanah. Ya, penjajahan itu masalah tanah. Kalau misalnya rakyat Palestina dikeluarkan 2 juta, ya kan, ini kosong, ya apa jaminannya mereka bisa masuk? Ya kan, nggak ada dong. Ya kan, ini kok jadi masalahnya masalah solidaritas karena sama-sama Islam, mereka yang tertindas karena Islam yang ditindas. Bukan, ini masalah tanah. Itu satu, wah rame. Saya waktu itu juga ngomong agak keras juga. Yang kedua, ada lagi ide. Jadi orang-orang yang terluka di Gaza itu bisa dikeluarkan, dievakuasi, kemudian diterima di negara-negara yang mau mengobati, gitu kan? Indonesia salah satunya. 1.000 orang, gitu kan? Katakan waktu itu ada 5 negara, berarti 5.000 orang. Kalau yang sakit masa sendirian? Kan ada temen, ada yang jagain pendampingnya. Tambahin 3, berarti satu negara mungkin terima ya 3 dikali ini 3.000 atau 4.000 kan? Udah 4.000. 5 negara, udah kan ini pelan-pelan. Artinya apa? Udah nggak diserang lagi, tapi nggak kontroversial ngambil 20 juta, tapi orang yang sakit manusiawi. Tapi kalau kita tanya sama orang Gaza, saya sakit di sini, lebih baik mati saya di sini daripada saya mati di luar. Ya kan, ini karena tanah saya akan pertahankan. Waktu itu kita udah sampai nyiapin di Batam tempat yang COVID segala macam. Nggak terjadi kan. Nah, saya juga agak ngomel juga di situ. Ini gimana? Karena waktu itu yang saya baca di koran media Israel itu mengatakan bahwa Netanyahu minta ke Mossadnya, David Barnea, agar ngomong sama Steve Witkoff, minta supaya Steve Witkoff ngomong sama pemerintah Amerika Serikat kepada negara-negara, udahlah kasih insentif segera supaya mereka-mereka ini mau segera menerima orang-orang Palestina yang mau dikeluarkan. Nah, ini kan coba udah sampai intelijen yang ngomong ini, tapi juga kaget juga saya intelijen diomongin tapi di media Israel juga ya. Kayak di Indonesia aja ada STR gitu, surat telegram rahasia, R-nya rahasia, tapi dibuka. Sebar ke media. Ya, sebar ke media karena pergantian jabatan. Nah, jadi intinya adalah kalau tidak hati-hati, ya inilah yang diinginkan oleh Israel. Bagaimana mereka bisa secara efektif menguasai yang namanya Gaza, yang selama ini tidak bisa. Nah, ini semua sudah dicoba, dan sekarang dicoba dengan BOP ini. Nah, jadi sekali lagi, kalau misalnya kita lihat kayak begini ya, kalau memang sudah tidak sesuai dengan tujuan, apalagi nanti ISF harus berhadapan dengan Hamas,
Bukannya tidak mungkin, pemerintah lebih baik pull out daripada pemerintah yang harus berhadapan dengan publik kita di Indonesia. Gitu. Prof, kalau ini kan udah segamblang itu ya Israel, Amerika di dunia internasional soal genosida tadi. Ada nggak sih hukum internasional yang bikin mereka tuh jerak nggak bisa apa ya mengulangi penjajahannya gitu, Prof? Jadi maksudnya kayak Dewan Keamanan PBB juga nggak bisa apa-apa kan kesannya gitu, Prof. Kami di warganet aja sih ngelihatnya. Emang nggak bisa ya diapa-apain nih Israel atau Amerika? Emang nggak ada hukum yang di atasnya negara? Kan bagaimanapun mereka negara, equal sama negara lain. Itu gimana, Bro? Jadi gini, kalau kita lihat sistem yang berlaku hukum di masyarakat internasional, jangan pertama disamakan dengan apa yang berlaku di dalam negeri. Kalau di dalam negeri orang melakukan kejahatan, nyimpang kan? Tidak sesuai dengan aturan, polisi bisa menangkap. Jaksa bisa menuntut. Pengadilan bisa menghakimi, ya kan? Ada sistem. Nah, karena kan kita, posisi dari kita, masyarakat itu, kita lemah lah, tunduk kalau misalnya berhadapan dengan negara. Ya, negara bisa memaksakan. Nah, dalam masyarakat internasional nggak seperti itu. Karena apa? Di dalam masyarakat internasional itu nggak ada pemerintahan dunia. Jadi segala sesuatu, ya sama, equal gitu ya. Ibaratnya gini, kalau di kelas gitu ya, di ruang kelas gitu, kita belajar di SMA gitu. Kalau hukum internasional, berlakunya hukum internasional dalam masyarakat internasional, itu seperti di ruang kelas nggak ada guru. Kan kita semua merasa, ya saya punya, mau apa aja boleh dong kan. Yang badannya gede mau yang ngapain? badannya gede, bahkan yang badannya gede nanti ngelompok orang sini, bagian sini, yang badan gede sini, ngelompok sini, kan gitu kan. Nah kan beda kalau misalnya guru datang. Nah kalau guru itu kayak di hukum nasional, saya sekarang pemerintah, sekarang kamu begini. Ya kan? Nah, jadi karena dalam konteks masyarakat internasional seperti itu, maka hukum internasional ini boleh dibilang bisa lumpuh. Organisasi internasional itu karena bukan pemerintahan dunia, dia bisa juga lumpuh. Apalagi di dalam organisasi internasional yang mengurusi masalah keamanan, perdamaian, itu kan Dewan Keamanan, yang di situ ada negara yang punya veto. Nah, dari 5 negara yang punya veto ini, tinggal Israel cari temen yang mana. Nah, yang paling mungkin adalah Amerika Serikat. Kenapa? Karena lobby Israel di Amerika Serikat itu sangat kuat. Jadi mereka-mereka yang orang Yahudi yang sangat pro terhadap Israel, punya uang banyak, menyumbang donasi, menyumbang untuk pemilihan presiden dan lain sebagainya, yang membuat presiden siapapun di Amerika Serikat itu ya mau tidak mau akan pro terhadap Israel. Nah, itu yang satu. Yang kedua, ada Mahkamah Kejahatan Internasional. Kan bisa surat penangkapan. Pertanyaan kita, emang siapa yang bisa nangkep Netanyahu? Kalau dia di Israel kan polisi Israel kan? Emang polisi Israel menganggap dia nih buron atau apa namanya pemimpin yang sangat disegani kan? Pemimpin. Nah, maka Netanyahu itu khawatir kalau dia keluar negeri. Karena kemarin ini, misalnya ke Swiss itu anggota dari Uni Eropa. Harusnya dia tanda tangan sama-sama ya beliau-beliau itu kan, waktu tanda tangan itu. Tapi kan tanda tangannya setelah itu. Karena apa? Beliau mungkin takut kalau misalnya ke Swiss, tiba-tiba Swiss bilang, tangkap, langsung dibawa ke Den Haag untuk diperiksa. Kan? Nah, jadi ada celah untuk menghindar hukum internasional itu diberlakukan. Bahkan hukum internasional itu seringkali digunakan bukan untuk menentukan bagaimana kita hidup tertib dan lain sebagainya. Bukan. Untuk membenarkan tindakan kita. Kepentingan masing-masing. Kepentingan masing-masing. Yang gila lagi itu apa? Trump. Waktu dia nyerang Venezuela, kan banyak negara-negara. Ini kan melanggar intervensi. Melanggar pasal 2 ayat 4 Piagam PBB. Negara tidak boleh menggunakan ancaman kekerasan atau kekerasan terhadap negara lain, teritorial negara lain. Ini kan udah lakukan itu kan. Tapi Trump bilang apa? Saya nggak butuh hukum internasional. Yang menentukan saya boleh atau tidak adalah moralitas saya sendiri. Coba, gila nggak tuh kalau kayak begitu? Sekarang, Kanselir Jerman bilang, udah, dalam sistem sekarang ini, maka setiap negara kita harus melengkapi senjata kita masing-masing. Itu ibaratnya kayak film koboi, ya kan? Untuk aman, dia pegang pistol. Jadi negara-negara itu
udah didorong, udahlah kita udah bawa sendiri. Kalau nggak kita bisa diserang juga. Trump yang katanya dulu sekutunya Amerika, sekutunya Eropa, mau nyaplok Greenland. Iya kan? Nah ini kan orang bingung juga. Ini, itu dia. Ini yang nggak mau ikut sama hukum internasional. Nah, hukum internasional dalam kondisi seperti ini, saya terus terang, mungkin nanti kalau saya mengajar, saya rubah tuh mata kuliahnya. Bukan hukum internasional lagi. Hukum rimba. Habis siapa yang kuat dia yang menang kan gitu kan. Udah itu masih saya bilang betul bro. Ini yang bilang betul ini pasti yang preman-preman nih saya. Nah, emang nggak bisa ya, Prof, kita bersekutu gitu? Apa nyebutnya yang pro sama yang kontra gitu? Kayak yang kontra misalnya Israel sama Amerika. Ya yang sisanya misalnya yang sisanya pro Palestina kan gitu. Artinya mendukung kemerdekaan. Ada negara Palestina diakui kemerdekaannya. Ada banyak hal sih ya, ada faktor bisnis dan lain-lain. Ya. Tapi maksudnya nggak bisa ya berhadapan begitu ya? Kalau berhadapan bisa. Contohnya siapa? Iran. Nah, Iran, tapi dia nggak mau langsung berhadapan dengan Israel. Jadi dia yang lakukan apa? Dia kasih nih amunisi, segala logistik ke siapa? Ke Hamas, ke Hezbollah, ke Houthi gitu kan. Ya, ujungnya siapa? Diserang Israel. Nah, tapi Iran juga sudah mempersiapkan apa? Ini yang diduga nih sekarang jadi rame ini Amerika mau masuk senjata nuklir, pengayaan uranium. Ya kan? Pertanyaan kita, kalau ada senjata nuklir yang dimiliki oleh Iran sekarang ini, atau uranium, ditujukan ke siapa? Kalau bukan ke Israel. Pasti ke Israel. Dan kita tahu juga, Israel kan pernah nyerang juga kan ke Iran. Karena khawatir nuklir powernya ini kan. Apa yang dilakukan oleh Iran? Langsung diserang lagi. Cuman memang tidak semua negara seberani Iran. Karena apa? Kayak Iran menyerang ke Israel, yang datang adalah Amerika Serikat, ya kan? Waktu itu kan diserang juga kan? Nah, walaupun Iran juga akhirnya nyerang juga pangkalan militer Amerika Serikat, tapi dikasih tahu juga, gitu, supaya nggak meluas, gitu kan? Nah, jadi ada, tetapi masalahnya kalau kita nggak solid negara-negara, oke kita harus lawan. Terutama kita kalau lihat Israel, jangan lihat Israel aja. Di belakangnya Israel siapa? Amerika Serikat. Nah, itu yang kita harus perhitungkan juga. Maka saya sih, kalau menurut saya, kalau misalnya antar negara, udahlah kita mungkin nggak bisa berharap. Tapi yang kita harus lakukan adalah mendorong rakyat, baik di Israel, rakyat di Amerika, untuk apa? Untuk melakukan proses ketatanegaraan di negara masing-masing. Ya, kalau bisa diturunkan, turunkan, di impeach. Kalau misalnya tidak usah dipilih, jangan pilih lagi. Karena siapa tahu kalau misalnya di Amerika presidennya itu dari Demokrat, mungkin nggak seperti ini. Tapi Republik juga belum tentu kayak segila Trump ini ya. Karena Trump ini kan, saya tulis artikel di media, di koran Kompas. Dunia adalah saya. Wah, jadi Trump itu mau seperti Louis ke-14, Raja di Prancis. Dia waktu itu bilang, l'État c'est moi. Negara adalah saya, ya kan? Saya bilang sekarang kalau Trump nggak, bukan negara adalah saya. Ini lebih gila lagi. Le monde c'est moi. Dunia adalah saya. Karena udah suka-sukanya dia kan gitu. Prof, apa emang kalau orang udah tua begitu ya? Saya jadi speechless nih. Nih, soalnya ngomongnya orang tua nih, kemana arahnya? Ini kan saya pura-pura gini aja. Enggak lah. Iya, bisa macam-macam. Tapi saya harus bilang enggak gitu kan. Kemarin Joe Biden kan juga orang tua, ya kan? Joe Biden itu waktu Israel Netanyahu deketin Joe Biden untuk melakukan apa yang sekarang dilakukan oleh Trump. Ya, desak supaya Amerika serang aja gitu ya. Biden tak bertahan. Bertahan. Joe Biden bilang gini, kan waktu itu Joe Biden, Netanyahu, kamu stop lah, akhiri itu. Nggak boleh kamu nyerang-nyerang kayak begitu. Terus Netanyahu bilang begini, nah sekarang saya tanya sama kamu, Biden, apa yang dilakukan oleh Amerika ketika Pearl Harbor diserang oleh Jepang? Kamu jatuhkan kan bom di Hiroshima dan Nagasaki. Emang kamu lihat tuh, ini mana tentara, mana bukan, mana itu. Kan semuanya kamu habisin. Ya kan? Wah, dalam hati saya, waduh, hebat juga si Netanyahu ini berargumentasi. Tapi waktu itu dijawab sama Joe Biden.
itu kan sebelum Perang Dunia Kedua. Belum ada piagam PBB, belum masalah hak asasi manusia ini menguat dan lain sebagainya. Dulu sih bisa apa aja kita lakukan, gitu kan. Nah, tapi sekarang nggak bisa. Karena kalau dari Netanyahu selalu mengatakan, tanggal 7 Oktober itu yang membuat dia, kalau menurut saya ya, mendapatkan celah untuk menghabisi rakyat yang ada di Gaza. Kenapa? Karena memang selalu mengatakan Hamas menyerang kami. Masa kami tinggal diam? Tentu kita balas. Nah, masalahnya membalasnya itu sudah nggak proporsional. Ya, membalasnya itu sudah dimanfaatkan untuk menghabisi rakyat di Palestina, gitu kan, sampai 70.000 anak perempuan dan lain sebagainya yang dihabisi itu. Iya. Kira-kira senjata paling mutakhir Israel adalah alat pengungkit. Diungkit-ungkit ya. Diungkit-ungkit soal apa namanya Hiroshima Nagasaki gitu ya. Jadi bukan nuklir tapi alat pengungkit. alat pengungkit. Diungkit-ungkit ya itu. Diungkit-ungkit. Tusukannya maut itu, karena tusukan gigi. Oke, Prof. Terima kasih, Prof. Penjelasan soal board office. Nanti kita lanjutkan di episode berikut bagaimana tentang keterlibatan Indonesia dan bagaimananya lebih dalam ke board office gitu, Prof. Oke, terima kasih, Prof. Siap. Terima kasih sama-sama. Demikian Sobat Otak Kota, episode pertama dari obrolan kita dengan Profesor Hikmahanto Juwana, bagaimana tentang board office dan sepak terjangnya dan segalanya. Nantikan di episode kedua. Jangan kemana-mana, tetap stay di Warta Kota Production dan jangan lupa juga nanti cek juga ada di Spotify. Oke? Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.